A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Pemirsa FSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa FSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bulan yang paling banyak anjuran salat di dalamnya adalah bulan suci Ramadan. Tidak hanya ada ibadah puasa Ramadan, tetapi di dalamnya pada waktu malamnya Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah maupun sendiri di rumah. Pemirsa FSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 5 rukun Islam yang telah kita ketahui bersama, yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah wa tasuma Ramadan, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima adalah wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Pemirsa FSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 5 rukun Islam yang telah kita ketahui ini, ada satu rukun ataupun ada satu ibadah yang tidak ada toleransi untuk tidak melaksanakannya sama sekali, yaitu rukun Islam yang kedua, ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rukun yang pertama, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali kita bersyahadat, kita sudah dikatakan seorang muslim. Kemudian kalau zakat, zakat ini adalah terbagi kepada 2, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Orang yang fakir tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, apalagi mengeluarkan zakat mal. Artinya ada toleransi untuk tidak melaksanakan zakat bagi yang tidak bisa mengeluarkannya. Keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah sendiri menjelaskan, faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar, bahwasanya orang yang dalam keadaan musafir dan juga orang yang dalam keadaan sakit boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Ini artinya ada toleransi untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan kita menggantinya di hari lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan haji. Di hujung hadis ini ada kata man istata'a ilaihi sabila, yang itu artinya hanya bagi orang yang mampu saja yang dapat melaksanakan ataupun yang bisa melaksanakan haji ataupun ibadah haji. Di antara 5 ini ada satu ibadah yang tidak ada toleransi untuk tidak melaksanakannya, yaitu ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis, ketika seseorang tidak mampu salat untuk berdiri, maka Rasulullah tetap memerintahkan salat, yaitu salat dengan duduk. Apabila dia tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Ketika dia tidak mampu berbaring, maka juga ia tetap wajib melaksanakan salat dengan pakai isyarat. Kalau tidak ada air, maka boleh bertayamum. Itu artinya tidak ada toleransi untuk tidak melaksanakan sholat ini. Mungkin inilah maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati hiya as-shalah. Fa in salahat salahal sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama kali dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat kita. Apabila ibadah salatnya baik, maka baik pula lah seluruh amalnya. Tetapi apabila salatnya rusak, wa in fasadat fasada sairu amali,
rusak pula lah seluruh amalnya. Maka penting rasanya bagi kita, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa IPSA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi masalah kemudian adalah masih banyak di antara kita yang sering melafazkan doa iftitah, sering melafazkan Allahu Akbar kabira ataupun Allahumma ba'id wa baina, tetapi kita tidak memahami apa makna dan kandungan dari yang kita baca. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sering mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita tidak mengerti apa makna daripada ucapan yang kita ucapkan. Jangan sampai kita orang-orang yang selalu membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, bahkan sehari semalam lebih kurang 17 kali kita melafazkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, sampai terakhir. Tapi sayangnya kita menjadi bagian orang-orang yang tidak memahami apa kandungan dari apa yang kita baca. Jangan sampai kita senantiasa mengucapkan pada waktu ruku Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, tapi kita tidak mengerti apa kandungan dari bacaan yang kita baca itu. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersujud, senantiasa mengucapkan doa Rabbighfirli warhamni wajuburni, dan sampai pada akhirnya kita adalah orang-orang yang senantiasa sholat menjaga waktunya, 5 waktu sehari semalam kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah sampai akhir, dan kita mengucapkan assalamualaikum untuk mengakhiri salat. Tapi kita tidak mengerti dari makna dan kandungan setiap apa yang kita lafazkan itu. Ironis rasanya bila kita sudah berumur puluhan tahun, melakukan salat puluhan ribu kali, tapi kalaulah kita masih belum memahami dan mengerti apa kandungan dari setiap bacaan salat yang kita lafazkan, ini sudah sangat ironi bagi diri kita. Oleh karena itu, pemirsa IPSA TV, momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mencoba untuk memahami, kemudian mengerti dari setiap bacaan-bacaan yang kita lafazkan di dalam salat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.